Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Razia makanan dan minuman jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menemukan makanan tidak layak edar di sejumlah toko modern di Kota Salatiga. Perayaan Natal dan Tahun Baru kian dekat, harga sayur mayur di Grobogan malah naik 2 kali lipat. Langgar hak milik dan cipta ratusan ribu pisau cukur yang diimpor dari Tiongkok disita Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Salatiga gencar merazia makanan khas Natal dan Tahun Baru agar makanan layak dikonsumsi. Di sejumlah toko modern, petugas menemukan makanan kadaluarsa sehingga langsung disita. Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Salatiga merazia sejumlah toko modern penjual makanan di Kota Salatiga Senin pagi. Petugas menyasar makanan dan minuman yang sudah tak layak dikonsumsi namun tetap dijual. Di sejumlah toko, petugas menemukan berbagai jenis makanan yang sudah kadaluarsa sehingga berbahaya bagi kesehatan konsumen. Petugas tidak berkompromi sehingga langsung menyita seluruh makanan yang tak layak konsumsi dan tak layak edar dan selanjutnya dimusnahkan. Ada di salah satu toko, jadi roti basah. Kemudian roti basah, meskipun itu juga dari brand terkenal, tapi kalau kita tidak teliti, itu kita temukan ede, kemudian produk minuman, kita mengkomunikasikan segera. Kalau bisa memang harus diretur, ya harusnya itu disingkirkan. Pengelola toko modern mengaku telah rutin melakukan pemeriksaan masa edar makanan untuk melindungi para konsumen. Makanya kita tiap hari memang rutin, Bu. Jadi ada jadwal rutin, misalnya jam 2 itu memang kita cek expired dan tiap hari kita memang ngecek expired yang sudah mau, jadi bukan sudah. Karena didata dengan komputer. Jadi tiap hari memang sudah keluar apa yang harus diambil memang mendekati expired. Petugas mengimbau warga yang berburu makanan khas Natal dan Tahun Baru untuk memperhatikan masa edar makanan saat berbelanja. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas pangan di Kabupaten Blora melonjak. Bahkan harga cabai rawit merah tembus Rp43.000 per kilogram. Hampir sepekan harga sejumlah komoditas pangan terus melambung. Di Pasar Rakyat Sidomakmur Kabupaten Blora misalnya, harga bawang merah yang semula Rp28.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang putih naik Rp3.000 menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya hanya Rp19.000 per kilogram. Komoditas cabai mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Seperti cabai rawit merah yang naik dari Rp21.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Cabai rawit merah tembus Rp43.000 per kilogram, padahal semula hanya Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu minyak goreng dijual Rp14.500 per liternya. Kondisi ini memberatkan para pedagang lantaran omset mereka menurun drastis imbas turunnya daya beli masyarakat. Elektrik kenaikan 5.000. Terus imbas dari kenaikan harga ini mungkin dari untuk pedagang sendiri ya Pak? Penjualan gimana Pak? Untuk penjualan? Penjualan ya pembelinya kurang lah. Kurang. Ada barang. Di tengah mahalnya harga sejumlah komoditas pangan, pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Selain karena menjelang Natal dan Tahun Baru, terbatasnya pasokan akibat gagalnya panen memicu tingginya harga pada sejumlah komoditas pangan. Arifna melaporkan dari Kabupaten Blora.
Harga sayuran di Kabupaten Grobogan merangkak naik 2 pekan terakhir. Kondisi ini dipicu curah hujan yang tinggi sehingga banyak petani yang gagal panen. 2 pekan terakhir harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Grobogan meroket. Pantauan di Pasar Gubuk Grobogan, sejumlah sayuran mengalami kenaikan nyaris 2 kali lipat. Harga kol dan wortel naik Rp4.000 dari yang semula Rp6.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada brokoli yang tembus Rp35.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogramnya. Selain itu, tomat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang semula hanya Rp6.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp18.000 per kilogram. Tingginya harga sejumlah sayuran dipicu karena banyaknya petani yang gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Cabai ya mahal, oncelang ya mahal. Kalau musim hujan memang mahal semua mas, nggak ada yang murah. Soalnya petani nggak bisa nanam lagi. Kebanyakan air, tanaman jadi mati. Mungkin nggak ada barang, bisa. Musim hujan jarang orang metik, yang di Bandungan bisa juga. Tapi untuk stoknya aman, banyak gitu. Kalau stok aman, tapi barang yang bagus agak susah. Musim hujan, kalau pilih yang bagus ya Rp10.000. Harga sayur yang meroket membuat omset pedagang anjlok lantaran daya beli masyarakat menurun. Rifnun melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pasokan kebutuhan pokok di Jawa Tengah menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Satgas Pangan akan menyiapkan jalur distribusi sehingga tidak terjadi kelangkaan sembako di sejumlah wilayah. Melalui rapat koordinasi yang digelar di kantor Ditreskrim Sus Banyumanik, Kota Semarang, Satgas Pangan Polda Jawa Tengah pastikan pasokan kebutuhan pokok di Jawa Tengah tercukupi hingga 3 bulan ke depan. Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan kebutuhan pokok, Satgas Pangan menyiapkan jalur-jalur distribusi agar tak terjadi kelangkaan di satu wilayah. Semuanya tercukupi, termasuk beras, tercukupi telur, telur ayam menjelang Natal dan Tahun Baru ini juga semua tercukupi. Kemudian terkait dengan distribusi, jadi Satgas Pangan di sini bekerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait, kita menetapkan jalur distribusi yang aman. Selain itu, tim Satgas akan menyiapkan posko Nataru untuk mencegah penimbunan bahan pangan, sekaligus memantau segala bentuk dugaan kejahatan pangan yang kerap dilakukan, seperti pemalsuan maupun berita bohong soal kelangkaan pangan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Posko nanti sehingga kita terpadu, sehingga akan cepat tertangani apabila pada saat Nataru ini masyarakat mengalami kesulitan. Tim Satgas Pangan akan menggelar pemantauan di posko-posko pangan selama Natal dan Tahun Baru, mulai dari 22 Desember hingga 4 Januari mendatang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.